Hello everyone, welcome to Professional English Channel. Expressing politeness, menyatakan kesopanan. Ketika Anda berbicara bahasa Inggris, sangat baik Anda bisa mengatakan dengan cara sopan. Anda bisa menggunakan kata please. Berikut ini adalah contoh-contoh ungkapan beserta artinya. Please, could you pass me the salt? Tolong, bisakah kamu memberiku garamnya? Dengan menggunakan kata please, membuat kalimat Anda menjadi sopan. Bisa diterjemahkan dengan tolong ataupun tidak. Could you, bisakah kamu atau bisakah Anda? Kata could juga sopan untuk digunakan. Pass me, menyodorkan padaku atau memberiku. The salt artinya garamnya. Ungkapan ini Anda temukan ketika berada di meja makan atau juga ketika memasak. Agar Anda nanti bisa menggunakan dalam berbicara bahasa Inggris, sangat perlu Anda bisa mengucapkan dengan benar. Maka itu Anda dilatih untuk membacanya. Please, could you pass me the salt? Ungkapan berikutnya, could you speak a bit louder please? Tolong, bisakah kamu berbicara sedikit lebih keras? Dengan menggunakan kata please di bagian akhir kalimat, ini tidak mengubah artinya. Could you speak? Dengan menggunakan kata could you, artinya bisakah Anda? Speak, berbicara, a bit, sedikit, louder, lebih keras. Ungkapan ini bisa Anda gunakan ketika Anda berbicara dengan orang lain, orang itu mengatakan sesuatu dan tidak jelas Anda dengar, sehingga Anda boleh memintanya untuk mengatakan lebih keras lagi. Silakan Anda berlatih membaca. Could you speak a bit louder, please? Could you please wait for a moment? Tolong, bisakah Anda menunggu sebentar? Menggunakan kata please di tengah-tengah kalimat. Ini juga tidak mengubah artinya. Dimulai dengan could you, bisakah Anda? Kemudian please, wait for, menunggu. A moment artinya sebentar. Silakan Anda berlatih membaca. Could you please wait a moment? Anda juga bisa menggunakan excuse me. Seperti dalam contoh ini. Excuse me, may I interrupt for a quick question? Permisi, bolehkah saya menyela untuk pertanyaan singkat? Dimulai dengan excuse me, menyatakan permisi. May I, artinya bolehkah saya? Kata may juga kata yang sopan digunakan untuk kondisi seperti ini. Interrupt artinya menyela. For, untuk. A quick, cepat atau singkat. Question adalah pertanyaan. Ungkapan ini digunakan pada kondisi ketika sedang berbicara dan orang itu sedang asik berbicara dan Anda ingin menyelanya untuk menyampaikan pertanyaan. Inilah caranya yang bisa Anda gunakan. Silakan Anda berlatih membaca. Excuse me, may I interrupt for a quick question? Excuse me, could you please move your bag? Permisi, bisakah Anda memindahkan tas Anda? Could you artinya bisakah Anda? Kemudian juga diisi dengan kata please untuk tambah sopan. Move artinya memindahkan. Your bag, tas Anda. Ungkapan ini bisa Anda gunakan ketika Anda meminta orang lain memindahkan tasnya.
karena mungkin Anda memerlukan tempat itu atau Anda mau lewat. Silakan Anda berlatih membaca. Excuse me, could you please move your bag? Excuse me, could you repeat that? Permisi, bisakah Anda mengulanginya? Ini bisa Anda gunakan ketika Anda berbicara dengan orang lain, ada yang dikatakan tidak jelas. Anda bisa mengatakan memintanya untuk mengulanginya dengan ungkapan ini. Silakan Anda berlatih membaca. Excuse me, could you repeat that? Anda juga bisa menggunakan would you mind. Pertanyaan yang dimulai dengan would you mind sebenarnya meminta izin atau kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Walaupun dalam bahasa Inggris umumnya jawabannya adalah negatif. Nanti Anda pelajari tentang jawabannya. Yang sekarang perlu Anda pahami bahwa ungkapan dengan would you mind artinya berkeberatankah Anda atau Anda meminta izin. Would you mind closing the window? Keberatankah Anda menutup jendelanya? Sama maknanya dengan sudikah Anda menutup jendelanya? Menggunakan would you mind diikuti oleh kata kerja bentuk ing yaitu closing, menutup. The window adalah objeknya. Silakan Anda berlatih membaca. Would you mind closing the window? Would you mind holding my bag for a moment? Keberatankah Anda memegang tasku sebentar? Would you mind artinya adalah keberatankah kamu? Juga bisa bermakna sudikah kamu? Would you mind diikuti oleh holding, kata kerja bentuk ing yang artinya memegang. My bag artinya tasku. For a moment artinya sebentar. Anda bisa membayangkan ungkapan ini digunakan untuk meminta izin kepada orang lain untuk memegang tas Anda sebentar. Silakan Anda berlatih membaca. Would you mind holding my bag for a moment? Would you mind lending me your pen? Keberatankah kamu meminjamkan penamu padaku? Would you mind diikuti oleh kata lending, kata kerja bentuk ing yang artinya meminjamkan. Lending me, meminjamkan padaku. Your pen, penamu. Silakan Anda berlatih membaca. Would you mind lending me your pen? Berikutnya Anda mempelajari responding politeness. Cara merespon ungkapan kesopanan seperti yang Anda telah pelajari pada bagian tadi. Ungkapan yang menggunakan please. Please, could you pass me the salt? Tolong, bisakah kamu memberiku garamnya? Bagaimana cara meresponnya? Yang pertama adalah, of course, here you go. Tentu saja, ini dia. Ini berarti menggunakan ungkapan ini meminta tolong dan dijawab dengan of course, tentu saja. Here you go, ini dia, sambil menyodorkan garamnya. Silakan Anda berlatih membaca. Of course, here you go. Certainly, let me hand it to you. Tentu saja, izinkan saya menyerahkannya kepada Anda. Ini ungkapan lebih panjang. Certainly sama dengan of course. Kemudian let me, izinkan saya. Hand it to you, menyerahkan kepada Anda. Silakan Anda berlatih membaca. Certainly, let me hand it to you. Cara menjawab berikutnya adalah absolutely, passing you the salt right now. Tentu saja,
memberi Anda garam sekarang. Kata absolutely artinya sama dengan of course dan sama dengan certainly. Anda bisa memilihnya yang mana saja. Passing you, memberi Anda, menyodorkan kepada Anda. The salt right now, garam itu sekarang. Silakan Anda berlatih membaca. Absolutely, passing you the salt right now. Ini adalah 3 contoh untuk merespon ungkapan please, could you pass me the salt? Anda bisa memilih satu di antaranya. Berikutnya, could you speak a bit louder please? Tolong, bisakah kamu berbicara sedikit lebih keras? Bagaimana cara meresponnya? Of course, I'll speak a bit louder for you. Tentu, saya akan berbicara sedikit lebih keras untukmu. Dengan menggunakan kata of course, tentu saja. Dan dia akan mau melakukan berbicara sedikit lebih keras. Silakan Anda berlatih membaca. Of course, I'll speak a bit louder for you. Sure, I'll speak up a bit. Tentu, saya akan sedikit mengeraskan suara saya. Dengan mengatakan sure, artinya tentu saja. Sama dengan of course. I'll speak up, saya akan berbicara. Dengan kata up berarti mengeraskan, a bit artinya sedikit. Silakan Anda berlatih membaca. Sure, I'll speak up a bit. Certainly, I'll be louder so you can hear me better. I'll be louder, saya akan lebih keras. So, jadi, you can hear, Anda bisa mendengar, me, saya, better, lebih baik. Silakan Anda berlatih membaca. Certainly, I'll be louder so you can hear me better. Could you please wait for a moment? Tolong, bisakah kamu menunggu sebentar? Cara meresponnya. Certainly, I'll wait here patiently. Tentu, saya akan menunggu di sini dengan sabar. I'll wait, saya akan menunggu. Here, di sini, patiently, dengan sabar. Silakan Anda berlatih membaca. Certainly, I'll wait here patiently. Absolutely, I'm happy to wait. Tentu saja, saya senang menunggu. I'm happy, saya senang. To wait, menunggu. Silakan Anda berlatih membaca. Absolutely, I'm happy to wait. No problem, I'll wait until you come. Tidak masalah, saya akan menunggu sampai kamu datang. Dengan mengatakan no problem. Tidak apa-apa, tidak masalah. I'll wait, saya akan menunggu until, sampai you come, kamu datang. Silakan Anda berlatih membaca. No problem, I'll wait until you come. Kemudian ungkapan yang menggunakan excuse me. Excuse me, may I interrupt for a quick question? Permisi, bolehkah saya menyela untuk pertanyaan singkat? Cara meresponnya. Of course, go ahead. What do you need? Tentu saja, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Mungkin Anda mempertanyakan ungkapan what do you need? Yang artinya Anda perlu apa? Namun dibuat lebih sopan dengan ungkapan apa yang bisa saya bantu? Seperti itu Anda jumpai di kehidupan sehari-hari. Silakan Anda berlatih membaca. Of course, go ahead. What do you need? Absolutely, go ahead. How can I assist you? Tentu saja, silakan. Ada yang bisa saya bantu? How can I assist you?
Bagaimana caranya saya bisa membantu Anda? Dibuat dalam bahasa Indonesia dengan cara yang sopan. Ada yang bisa saya bantu? Silakan Anda berlatih membaca. Absolutely. Go ahead. How can I assist you? Sure, I'm all ears. What's up? Tentu saja, aku mendengarnya. Ada apa? Menggunakan kata sure, tentu saja. I'm all ears. Ini ungkapan yang tidak bisa diterjemahkan, namun artinya adalah aku mendengarkannya. What's up? Ada apa? Silakan Anda berlatih membaca. Sure, I'm all ears. What's up? Excuse me, could you please move your bag? Permisi, bisakah Anda memindahkan tas Anda? Responnya bisa seperti ini. Certainly, I'll move my bag right away. Tentu saja, saya akan segera menggeser tas saya. I'll move, saya memindahkan atau saya menggeser. My bag, tas saya, right away, segera. Silakan Anda berlatih membaca. Certainly, I'll move my bag right away. Of course, my apologies for the inconvenience. Tentu saja, maaf atas ketidaknyamanannya. Menggunakan of course, sudah Anda pelajari tadi. Kemudian my apologies, permintaan maaf saya. For the inconvenience, atas ketidaknyamanannya. Silakan Anda berlatih membaca. Of course, my apologies for the inconvenience. No problem, I'll move it. Sorry about that. Tidak masalah, saya akan menggesernya. Maaf ya, begitu katanya. Dengan menggunakan kata no problem, tidak masalah, tidak apa-apa. I'll move it. Saya akan memindahkannya atau menggesernya. Sorry about that. Maaf. Silakan Anda berlatih membaca. No problem, I'll move it. Sorry about that. Excuse me, could you repeat that? Permisi, bisakah Anda mengulanginya? Responnya adalah, of course, let me clarify that for you. Tentu saja, biarkan saya menjelaskannya untuk Anda. Silakan Anda berlatih membaca. Of course, let me clarify that for you. Sure thing, I'll say it again more clearly. Tentu saja, saya akan mengatakannya lagi dengan lebih jelas. I'll say it again. Saya akan mengatakannya lagi more clearly, dengan cara lebih jelas. Ada ungkapan sure thing, sama dengan sure. Silakan Anda berlatih membaca. Sure thing, I'll say it again more clearly. No problem, I'll repeat myself. Tidak masalah, saya akan mengulanginya. Dengan mengatakan no problem, tidak masalah atau tidak apa-apa. I'll repeat, saya akan mengulangi, myself. Silakan Anda berlatih membaca. No problem, I'll repeat myself. Kemudian ungkapan yang dengan would you mind? Would you mind closing the window? Keberatankah Anda menutup jendela? Of course not, I'll close the window. Tentu saja tidak, saya akan menutup jendelanya. Dengan arti keberatankah Anda? Tentu dijawab dengan of course not, tentu tidak keberatan, itu maksudnya. Dan dia mau menutup jendela itu. Silakan Anda berlatih membaca. Of course not, I'll close the window.
Sure thing, I'll close the window right away. Tentu saja, saya akan segera menutup jendelanya. Mengatakan tentu saja, walaupun ditanya keberatankah Anda, tentunya mungkin Anda bisa menangkap maknanya adalah keberatan. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa ungkapan would you mind bisa ditanyakan dengan keberatan atau sudikah. Berarti dalam konteks ini, would you mind diterjemahkan dengan sudikah Anda menutup jendela itu? Tentu saja, saya akan segera menutup jendela itu. Itu maksudnya. Silakan Anda berlatih membaca. Sure thing, I'll close the window right away. Absolutely, let me take care of that for you. Tentu saja, biarkan saya urus untuk Anda. Ini juga menganggap bahwa pertanyaan would you mind berarti sudikah Anda? Sehingga mengatakan tentu saja berarti sudi atau mau. Namun ingat bahwa banyak dengan cara menjawab of course not. Tentu saja tidak, yang artinya tidak keberatan. Kemudian let me take care, biarkan saya urus. Of that for you. Urusan untuk jendela ini untuk Anda. Berarti dia berkenan untuk menutup jendela itu. Silakan Anda berlatih membaca. Absolutely, let me take care of that for you. Would you mind holding my bag for a moment? Keberatankah kamu memegang tasku sebentar? Of course, I'd be happy to hold your bag for you. Tentu saja, saya senang memegang tas Anda sebentar. Ini juga pertanyaan would you mind diartikan sudikah Anda memegang tas saya sebentar. Sehingga dianggap menanyakan apakah sudi. Dengan jawaban tentu saja berarti dia sudi atau mau. I'd be happy. Saya senang. To hold, memegang, your bag for you, tas Anda sebentar. Ini juga nggak begitu nyambung kata-katanya, tetapi maknanya seperti inilah. Dalam artian, for you tidak dikatakan untuk Anda, karena sudah jelas maknanya. Silakan Anda berlatih membaca. Of course, I'd be happy to hold your bag for you. Certainly, I'll hold on to your bag while you are busy. Tentu saja, saya akan memegang tas Anda saat Anda sibuk. Menggunakan certainly, tentu saja. Tentu kembali Anda lihat bahwa pertanyaan would you mind diterjemahkan dengan sudikah Anda. Silakan Anda berlatih membaca. Certainly, I'll hold on to your bag while you are busy. No problem, I'll hold it for you. Take your time. Tidak masalah, saya akan memegangnya, gunakan waktu Anda. Maksudnya, gunakan waktu Anda artinya silakan Anda mengerjakan apa yang Anda mau kerjakan, sementara dia memegangkan tas Anda. Silakan Anda berlatih membaca. No problem, I'll hold it for you. Take your time. Would you mind lending me your pen? Keberatankah kamu meminjamkan penamu padaku? Of course, you can borrow my pen. Tentu saja, kamu bisa meminjam pena saya. Ini juga diartikan would you mind dengan sudikah Anda. Sehingga kata tentu saja atau of course menjadi nyambung. Kalau dikatakan keberatan dengan kata tentu saja berarti keberatan. Itu yang perlu Anda perhatikan. Silakan Anda berlatih membaca. Of course, you can borrow my pen. No problem, you can borrow my pen for now. Tidak masalah, kamu bisa meminjam pena saya untuk saat ini. Silakan Anda berlatih membaca. No problem, you can borrow my pen for now. Certainly, please return it when you are done.
Tentu, tolong kembalikan setelah selesai digunakan. Ada kata return, artinya mengembalikan. When you are done, setelah Anda selesai, itu maksudnya. Silakan Anda berlatih membaca. Certainly, please return it when you are done. Itulah tadi telah Anda mempelajari ungkapan-ungkapan tentang menyatakan kesopanan, serta juga Anda mempelajari bagaimana cara meresponnya. Dengan contoh-contoh yang cukup banyak, Anda bisa mengganti beberapa kata sehingga sesuai dengan konteks pembicaraan Anda. Namun polanya tetap sama, bagaimana mengatakan kesopanan ataupun cara meresponnya. Dengan pembelajaran ini, diharapkan Anda akan siap berbicara bahasa Inggris sesuai dengan masyarakat pengguna bahasa Inggris. Itu yang perlu Anda perhatikan, dan ingat Anda mengucapkan dengan baik dan benar, sehingga apa yang Anda katakan menjadi mudah dipahami orang lain. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan kita akan jumpa lagi pada pembelajaran di video-video berikutnya.